Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang menyaksikan tayangan presentasi saya, khususnya untuk Bapak Yanuar Ramadan selaku dosen pengampu mata kuliah HAM dan Demokrasi Internasional. Perkenalkan, nama saya Kevin Sebastian dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan program studi hubungan internasional. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat relevan dalam konteks hak asasi manusia atau HAM, hukum internasional serta hubungan internasional, yaitu mengenai prohibition of torture, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai larangan penyiksaan. Topik ini merupakan salah satu isu fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia yang tidak hanya berlaku di tingkat nasional, tetapi juga menjadi norma imperatif dalam hukum internasional. Melalui presentasi ini, saya mengajak Anda untuk memahami definisi, kerangka hukum, mekanisme pemantauan, serta tantangan-tantangan kontemporer yang masih dihadapi dalam implementasi larangan penyiksaan. Mari kita mulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan prohibition of torture. Prohibition of torture atau larangan penyiksaan adalah sebuah prinsip hukum internasional yang bersifat absolut dan tidak dapat dikompromikan dalam situasi apapun. Secara esensial, prinsip ini melarang dengan keras segala bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Penting untuk diperhatikan bahwa larangan ini berlaku tidak hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh agen negara, tetapi juga oleh pihak-pihak non-negara lainnya. Dari perspektif hukum, larangan penyiksaan memiliki status yang sangat tinggi, disebut sebagai jus cogens atau norma imperatif internasional. Ini berarti bahwa prinsip ini tidak dapat dibatasi, dikecualikan, atau bahkan ditangguhkan dalam situasi apapun, termasuk saat perang, darurat sipil, atau ketika terjadi ancaman keamanan nasional. Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan praktik penyiksaan. Secara praktis, penyiksaan didefinisikan sebagai tindakan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik bersifat fisik maupun mental. Tujuan dari tindakan tersebut bisa beragam, mulai dari upaya memperoleh informasi atau pengakuan, menghukum individu, hingga mengintimidasi atau menekan populasi tertentu. Dalam konteks hubungan internasional yang lebih luas, isu larangan penyiksaan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab domestik suatu negara. Sebaliknya, ia telah berkembang menjadi perhatian komunitas global karena erat kaitannya dengan beberapa aspek kritis, yaitu legitimasi negara, di mana komunitas internasional, reputasi dan kredibilitas diplomatik suatu negara, serta komitmen konkret terhadap norma-norma HAM universal. Oleh karena itu, larangan penyiksaan menjadi salah satu indikator paling penting dalam mengevaluasi kepatuhan suatu negara terhadap standar HAM internasional. Untuk memahami larangan penyiksaan secara komprehensif, kita perlu melihat kerangka hukum internasional yang mengaturnya. Ada beberapa instrumen hukum yang sangat penting dalam konteks ini. Yang pertama, kita memiliki Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi pada tahun 1948. Instrumen ini khususnya dalam pasal 5 dengan tegas melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap siapapun. Kedua, ada International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Serta pada pasal 7 dari konvensi ini yang secara eksplisit melarang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Akan tetapi, instrumen yang paling spesifik dan komprehensif adalah Convention Against Torture yang diadopsi pada tahun 1984. Konvensi ini yang juga dikenal sebagai United Nations Convention Against Torture atau UNCAT, tidak hanya memberikan definisi yang sangat rinci tentang apa yang dimaksud dengan penyiksaan, tetapi juga menetapkan kewajiban-kewajiban khusus yang harus dipenuhi oleh setiap
negara pihak. Kewajiban-kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan, penyelidikan yang menyeluruh terhadap kasus-kasus penyiksaan, dan penghukuman terhadap para pelaku. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban negara dan kewajiban 4 pilar tanggung jawab. Kehadiran Convention Against Torture pada tahun 1984 tidak hanya menciptakan definisi yang jelas tentang penyiksaan, tetapi juga memetakan secara detail apa-apa saja yang harus dilakukan oleh negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ini. Kewajiban-kewajiban ini dapat kita rangkum dalam 4 pilar utama. Pilar yang pertama adalah kewajiban untuk mencegah atau prevention. Negara harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan yudisial yang efektif untuk mencegah segala tindakan penyiksaan di wilayah yurisdiksinya. Ini termasuk pembuatan hukum yang ketat, pelatihan pejabat publik, dan pengawasan mekanisme penahanan. Yang selanjutnya, pilar kedua adalah kewajiban untuk menyelidiki atau investigation, yang dimana setiap laporan atau pengaduan mengenai kemungkinan terjadinya penyiksaan harus diteliti secara menyeluruh dan imparsial oleh otoritas yang independen. Penyelidikan ini harus dilakukan dengan serius dan bukan hanya formalitas belaka. Pilar yang ketiga adalah pilar kewajiban untuk menghukum atau prosecution. Apabila terbukti bahwa penyiksaan telah terjadi, pelaku harus diadili dan dihukum secara pantas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi komitmen negara untuk tidak membiarkan impunitas terhadap mereka yang melakukan penyiksaan. Dan pilar terakhir, pilar keempat adalah kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi atau remediation kepada korban penyiksaan, berhak memperoleh kompensasi dan rehabilitas yang layak. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapat akses kepada sistem peradilan dan dukungan kesehatan yang mereka butuhkan. Keempat pilar ini membentuk suatu sistem tanggung jawab yang komprehensif, memastikan bahwa tidak ada aspek pencegahan hingga pemulihan yang terlewatkan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pengawasan dan pemantauan. Untuk memastikan bahwa negara-negara benar melaksanakan kewajiban mereka, hukum internasional telah menciptakan mekanisme pemantauan yang unik dan berlapis di berbagai tingkatan. Pada tingkatan global, kita memiliki United Nations Convention Against Torture, COMIT atau Komite UNCAT PBB. Komite ini berfungsi sebagai pengawas utama dalam implementasi konvensi larangan penyiksaan. Tugas-tugasnya mencakup penerimaan laporan berkala yang disampaikan oleh negara-negara pihak, penerimaan keluhan dari individu atau kelompok yang mengklaim menjadi korban penyiksaan, serta penyelidikan terhadap kasus-kasus yang dipandang serius. Selain itu, ada OPCAT yang diadopsi pada tahun 2002. OPCAT memberi mandat khusus kepada badan pengawas untuk melakukan kunjungan preventif ke tempat-tempat penahanan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kunjungan ini bertujuan bukan hanya untuk menyelidiki pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan melalui pengamatan langsung dan pemberian rekomendasi. Pada tingkat regional, sistem paling maju adalah European Committee for Prevention of Torture atau Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan (CPT). CPT didirikan berdasarkan Konvensi Eropa pada tahun 1987 dan telah menjadi model yang sangat efektif dalam pencegahan penyiksaan. CPT melakukan kunjungan ad hoc, artinya kunjungan dadakan tanpa pemberitahuan, serta kunjungan periodik yang dijadwalkan ke semua tempat penahanan di negara-negara anggota Eropa. Selama kunjungan, anggota CPT berbicara langsung dengan para tahanan secara tertutup dan pribadi, memastikan tidak ada intimidasi atau intervensi dari pihak otoritas. Berdasarkan temuan mereka, CPT kemudian menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah. Secara unik, rekomendasi-rekomendasi ini bersifat rahasia, tidak dipublikasikan secara langsung, yang memungkinkan dialog konstruktif antara CPT dan pemerintah. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus dan analisis. Untuk memberikan konteks praktis tentang implementasi dan pelanggaran larangan penyiksaan,
Saya akan menyajikan salah satu studi kasus yang paling kontroversial dan menjadi perhatian komunitas internasional, yaitu praktik penahanan dan interogasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di fasilitas Guantanamo Bay. Konteks sejarahnya adalah pasca peristiwa serangan 11 September 2001 dalam rangka apa yang disebut dengan War on Terror atau perang melawan terorisme. Pemerintah Amerika Serikat menahan ratusan tersangka terorisme di fasilitas Guantanamo Bay yang berlokasi di Kuba. Namun kasus ini menjadi sangat kontroversial karena beberapa alasan. Yang pertama, banyak tahanan ini ditahan tanpa proses peradilan yang jelas dan dapat diterima menurut standar internasional. Yang kedua, dan yang paling relevan dengan topik kita hari ini adalah munculnya laporan-laporan mengenai penggunaan metode interogasi yang disebut sebagai enhanced interrogation technique atau teknik interogasi yang ditingkatkan. Metode-metode ini mencakup waterboarding atau simulasi tenggelam yang menimbulkan ketakutan ekstrim, sleep deprivation atau perampasan hak tidur yang dengan waktu lama. Kasus Guantanamo Bay sangat penting secara analitik karena ia menunjukkan bagaimana kepentingan nasional dapat berbenturan secara langsung dengan norma-norma HAM internasional yang telah disepakati. Ya, sebagai penutup dari presentasi saya kali ini, mari kita refleksikan mengenai apa yang sudah kita pelajari tentang larangan penyiksaan. Larangan penyiksaan adalah jauh lebih besar dari sekedar norma hukum. Ia merupakan prinsip fundamental yang memiliki dimensi hukum, tentu saja, tetapi juga dimensi politik dan dimensi moral yang dalam sistem hubungan internasional kontemporer. Secara hukum, ia telah ditetapkan sebagai jus cogens yang mengikat semua negara. Secara moral, ia mencerminkan komitmen umat manusia terhadap kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Akan tetapi, seperti yang sudah kita lihat dalam slide-slide sebelumnya, meskipun telah diatur secara sangat komprehensif dalam berbagai instrumen hukum internasional dan deklarasi universal HAM, konvenan internasional tentang hak sipil dan politik, hingga konvensi larangan penyiksaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang serius. Demikianlah presentasi saya mengenai prohibition of torture atau larangan penyiksaan dalam perspektif hukum internasional dan hubungan internasional. Saya berharap presentasi ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang definisi, kerangka hukum, mekanisme pemantauan, serta tantangan-tantangan yang masih kita hadapi dalam implementasi norma ini. Saya berterima kasih banyak kepada Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan semua, khususnya kepada Bapak Yanwar Ramadan yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Saya menyadari bahwa banyak aspek kompleks dalam topik ini dan saya dengan senang hati siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak atau Ibu dan rekan-rekan miliki. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan Bapak atau Ibu dan rekan-rekan di kolom komentar. Saya Kevin Sebastian, pamit undur diri dan terima kasih.